Halo teman-teman, ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki dan pastinya kesehatan itu mahal. Jadi jagalah kesehatan. Jadi teman-teman harus juga tetap meningkatkan kesehatan. Nah, salah satunya dengan cara menggunakan obat-obat atau menggunakan ramuan tradisional atau menggunakan tanaman obat yang ada di sekeliling kita. Nah, kali ini kita membahas ya 4 cara memanfaatkan daun sirih untuk menunjang kesehatan tubuh. Kita tahu ya di sini daun sirih sudah sejak lama digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan ya dan penyakit. Daun sirih ya, ada 2 ya. Daun sirih merah ternyata lebih kuat ya khasiatnya ketimbang daun sirih hijau. Namun keduanya mirip-mirip saja dalam hal kekuatan atau komposisinya untuk meningkatkan kesehatan kita ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan di sini bagaimana cara memanfaatkannya? Ya, biasanya diolah ya daun sirih tadi. Pengolahan pertama langsung dikunyah ya daun sirih tadi. Nah, daun sirih di sini maksudnya dikunyah, yaitu mengunyah selembar daun sirih setelah makan siang atau makan malam. Di sini bisa bermanfaat menyehatkan saluran cerna. Jadi saluran cerna akan terlindungi atau aman ya. Daun sirih itu mengandung berbagai senyawa baik yang bisa mencegah perut kembung dan mendorong kerja usus dalam menyerap berbagai vitamin dan mineral yang dibawa oleh makanan ya pada saat kita makan. Jadi saluran cerna akan bekerja optimal dalam mencerna makanan. Nah, masih dikunyah ya daun sirih di sini. Mengunyah daun sirih juga bisa digunakan untuk mengontrol asam lambung dan berat badan. Jadi aman ya untuk orang-orang dengan penderita MAH atau GERD ya. Dan laginya untuk berat badan. Nah, ketika mengunyah daun sirih, senyawa di dalam herbal ini ya bisa mereduksi level asam lambung dalam rongga mulut dan juga lambung. Sehingga ekskresi atau sekresi asam lambung ini dapat dengan baik dan terkendali, tidak berlebihan ya di sini. Jadi asam lambungnya aman-aman saja, tidak mengganggu pada lambung ya. Jadi orang-orang dengan penyakit MAH akan lebih nyaman dengan kondisi ini. Oke, lagi masih dikunyah ya daun sirih di sini. Daun sirih yang dikunyah ya juga bisa memicu produksi liur lebih banyak. Jadi di sini bisa memberi alarm pada saluran cerna untuk segera memproses makanan yang masuk menjadi energi bagi tubuh. Nah, mengunyah daun sirih secara rutin juga bisa digunakan untuk membersihkan rongga mulut ya, gigi bersih ya dari plak dan bau mulut tak lagi mengganggu. Ya, makanya orang-orang tua kita dahulu menggunakan sirih itu dengan pinang ya, kemudian dicampur dengan kapur, maka akan menghasilkan warna merah nanti pada mulut yang menginang kalau istilah orang-orang dulu. Jadi manfaat di sini, manfaatnya luar biasa ya, ternyata daun sirih dikunyah. Nah, cara yang kedua, cara memanfaatkan daun sirih yaitu ditumbuk dan diambil cairannya. Di sini beberapa orang meremas-remas atau menumbuk daun sirih hingga halus dan terbentuk suatu pasta ya dengan sedikit cairan. Ya, kalau bahasa tradisionalnya ditumbuk, diulek ya, hingga akan didapatkan suatu pasta yang lembut. Nah, pasta ini akan diaplikasikan juga bisa ke luka memar atau luka teriris, ya kan? Dan membiarkannya selama beberapa menit, maka aman sekali ya bagian area memar dan bagian luka teriris mungkin cepat sembuh.
Karena di dalam pisiri ini ada sejenis antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi daun sirih juga bisa membantu meredakan rasa nyeri akibat luka trauma. Nah, dengan menempelkan pasta tadi maka akan memberi efek yang memberikan rasa nyaman, tenang dan mengurangi rasa nyeri ya di area trauma. Yang ketiga adalah direndam. Nah, di sini daun sirih itu setelah kita tumbuk-tumbuk atau diremas-remas daunnya, masukkan ke dalam air matang, rendam semalaman. Jadi nanti secara perlahan-lahan keluarlah zat-zat berkhasiat yang ada di dalam daun sirih ya. Nah, paginya saring dan minum airnya bagi yang memang memerlukan ekstrak airnya ya. Air rendaman daun sirih ini bisa digunakan untuk mengobati konstipasi. Jadi orang-orang dengan gangguan buang air besar ya, ini akan menyebabkan konstipasi. Maka dengan daun sirih ini maka akan melancarkan buang air besar. Juga radang usus. Radang usus itu bisa saja ditanggulangi dengan air rendaman daun sirih karena di dalamnya ini ada senyawa-senyawa yang bersifat antimikroba sehingga mampu menghambat pertumbuhan atau perkembangan dari bakteri-bakteri yang ada di dalam usus. Oke ya, kemudian kita yang keempat direbus. Dari 4 cara pengolahan ini, yang nomor 4 inilah yang paling terbaik dan paling banyak dimanfaatkan orang. Karena dengan direbus ya, ekstraknya itu akan lebih nyata dan lebih sempurna didapatkan dalam cairan atau dalam air tadi. Caranya ya direbus ya rebus saja daun sirih. Misalnya rebus 2 cangkir air bersih, masukkan daun sirih, ditambah kapulaga, cengkeh dan kayu manis atau hanya daun sirih saja. Nah, biarkan mendidih hingga airnya tersisa sedikit 1 cangkir. Jadi setengahnya ya, 2 menjadi 1. Nah, minum cairan ini 2 kali dalam sehari untuk meredakan batuk dan berbagai gangguan pernapasan lainnya. Jadi di sini sirih, kapulaga, cengkeh dan kayu manis ini ramuan yang digunakan untuk gangguan saluran pernapasan dan batuk. Nah, masih direbus ya. Di sini merebus daun sirih hingga lembaran daunnya terasa hangat dan menempelkannya ke sendi yang tengah meradang dan terasa nyeri, itu akan mengurangi rasa nyeri ya di sendi. Karena di dalam sirih ini ada anti radang dalamnya ya, membantu mengurangi nyeri sendi. Dan terakhir, direbus ini biasanya digunakan untuk membersihkan area kewanitaan. Jadi bisa merebusnya 10 lembar daun sirih yang sudah dicuci bersih ya. Setelah mendidih, dinginkan, gunakannya air tadi untuk membasuh area kewanitaan. Jadi ini penting juga dan sudah saat ini dibuat dalam industri yaitu sabun sirih ya. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai 4 cara mengolah daun sirih untuk kesehatan kita ya. Jadi dengan memanfaatkannya maka kesehatan kita mungkin akan lebih baik dan meningkat. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.